Assalamualaikum, perkenalkan kami dari PT Mikro 2000 yang bergerak di bidang kontraktor spesialis kubah masjid. Berikut kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan kubah di perusahaan kami. Berikut ini tampilan kerangka utama yang sudah terangkai. Langkah awal mendirikan kubah. Mendirikan rangka terlebih dahulu, bahan yang digunakan adalah pipa galvanis. Untuk mengetahui bahan pipa yang akan dibutuhkan, digambar terlebih dahulu sesuai dengan diameter dan perhitungan beban kubah. Untuk kubah dengan diameter kurang dari 15 meter menggunakan model monoframe. Sedangkan diameter lebih dari 15 meter menggunakan space frame, ball joint, atau rangka Cremona. Saat pemasangan rangka, terlebih dahulu mendirikan tiang atau rangka yang berdiri sampai terangkai. Berikut ini tampilan dari gording kerangka yang sudah terpasang pada kerangka utama. Pemasangan gording yang menghubungkan dengan rangka sampai melingkar. Gording kerangka berguna untuk memperkuat kerangka utama. Berikut ini tampilan rangka monoframe yang sudah jadi. Berikut ini tampilan rangka Cremona yang sudah jadi, untuk kubah diameter di atas 15 meter. Tampilan tersebut merupakan rangka Cremona kubah Masjid Agung Kolaka Utara. Berikut adalah tampilan rangka space frame, ball joint, yang sudah jadi. Rangka tersebut mampu digunakan dengan ukuran kubah diameter 25-60 meter. Berikut ini adalah pemasangan rangka plafon dan gording plafon. Rangka plafon biasanya dibuat lebih pendek daripada rangka utama. Lalu untuk pemasangannya serupa dengan pemasangan kerangka utama dan gording utama. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan kedap air seperti tampilan gambar berikut ini. Pasang hollow kedap terlebih dahulu sebagai pijakan kedap air, kemudian pasang lapisan kedap air. Untuk lapisan awal, yaitu menggunakan kedap air galvalum yang disusun bertingkat, kemudian dikaitkan dengan menggunakan drilling. Untuk pemasangan kedap galvalum sudah didesain agar air tidak sampai masuk, namun untuk meyakinkan dilapisi double dengan menggunakan kedap air membran. Setelah pemasangan kedap galvalum, kemudian dilakukan pemasangan kedap air membran full dan konektor rangka. Seperti terlihat pada gambar, kedap air membran menutupi seluruh lapisan kedap galvalum yang berfungsi untuk menghindari kebocoran air. Lalu untuk konektor rangka ialah konektor yang menghubungkan rangka utama ke rangka panel. Konektor tersebut dipasang di setiap titik pertemuan antara rangka utama dan gording. Kemudian diberi mur ring serta omega sebagai koneksi ke rangka panel. Fungsi konektor yaitu agar mudah mengatur saat pemasangan rangka panel. Berikut tampilan pemasangan kedap air membran full dan rangka panel. Rangka panel bisa diatur maju mundur atau dibesarkan kecilkan menyesuaikan diameter yang dibutuhkan. Bahan rangka panel biasanya menggunakan pipa galvanis. Ini adalah tampilan tampak dekat pemasangan rangka panel dan landasan panel. Landasan panel digunakan sebagai tempat untuk merangkai panel. Bahan landasan panel biasanya menggunakan pipa galvanis, dan dipasang secara horizontal mengelilingi rangka panel menggunakan U-bolt. Tampilan pemasangan panel kubah dimulai dari bagian bawah ke atas, bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian berikut adalah tampilan pemasangan panel kubah disesuaikan dengan permintaan motif kubah. Berikut tampilan pemasangan panel kubah yang sudah jadi. Untuk pemasangan panel, mayoritas kontraktor kubah menggunakan baut drilling yang dikaitkan ke hollow kedap, seperti pada gambar berikut. Berikut adalah tampilan panel dengan metode drilling dari dekat, sehingga drilling terlihat jelas. Dan jika dilihat dari jauh, kubah terlihat ada bintik-bintik yang timbul dari drilling tersebut.
Ini adalah tampilan metode menggunakan drilling. Adapun kelemahannya, yaitu setelah 2 tahun, drilling akan berkarat dan panel bisa terlepas. Apabila panel terlepas, maka untuk memperbaiki ada kesulitan. Dikarenakan ada bekas pada rangka panel atau mengganti rangka. Karat yang ditimbulkan akan ada bercak dan noda di panel, sehingga akan sulit dihilangkan. PT Micro 2000 menggunakan sistem yang berbeda, yaitu tidak menggunakan drilling. Sehingga pemasangan panel tampak lebih rapi dan tidak terlihat drilling. Metode ini telah dipatenkan dan hanya PT Micro 2000 yang bisa menggunakannya. Pemasangan panel dengan metode pengait, di mana setiap panelnya terdiri dari 3 pengait. Adapun kelebihannya, yaitu panel tidak mudah lepas, karena tidak menggunakan drilling. Jika ada penggantian warna, hanya melepas panel dari pengait tanpa merusak rangka panel. Pemasangannya sangat mudah. Untuk merapikan letak panel, hanya perlu menggeser dan apabila sudah sesuai letaknya baru dikuatkan pengaitnya. Berikut tampilan pengait panel dari depan dan belakang. Pengait ada di sisi atas, kanan, dan kiri panel. Berikut adalah tampilan pengait panel dari belakang pada saat pemasangan. Terlihat rapi seperti tampilan luar. Berikut tampilan beberapa contoh hasil pekerjaan PT Micro 2000. Pada baris pertama terdapat kubah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Gresik dan kubah Masjid Raya At-Taqwa Metro Lampung. Pada baris kedua terdapat kubah Masjid Chevron Pekanbaru dan Masjid At-Taqwa Balikpapan. Berikut tampilan contoh hasil pekerjaan PT Micro 2000. Pada baris pertama terdapat kubah Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu dan kubah Masjid Agung Kolaka Utara. Pada baris kedua terdapat kubah Masjid Poltekkes Semarang dan Museum Olahraga Bola TNI. Berikut tampilan contoh hasil pekerjaan PT Micro 2000. Terdapat kubah Masjid Islamic Center Baubau, kubah Masjid Grand Wisata Bekasi, dan kubah Masjid Nginden Surabaya. Berikut beberapa motif plafon paintbrush. Untuk lapisan di bawah kubah, menggunakan plafon yang memiliki 2 alternatif, yaitu plafon paintbrush motif dan plafon polos putih. Berikut ini beberapa tampilan plafon. Ada tampilan plafon alukobon, ACP, plafon polos putih, dan plafon motif kaligrafi.